Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alia Izzatullah dengan NIM F1021251058 akan menjelaskan tentang beberapa kasus, diantaranya adalah LGBT dan menyakiti diri atau depresi. Yang pertama dimulai dengan LGBT. LGBTQIA+ atau yang merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex, dan aseksual merupakan suatu fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat. Masalah homoseksualitas belakangan ini semakin menguat dan terbuka tidak hanya di luar negeri akan tetapi juga di Indonesia. Banyak orang yang telah berani terbuka dengan kecenderungan dan orientasi seksual mereka karena publik mulai menerima atau memberikan perhatian terhadap hak-hak seksual setiap orang. Kaum LGBT semakin menunjukkan eksistensinya di media sosial yang mana sangat mudah untuk diakses oleh berbagai kalangan. Mereka menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengubah stigma masyarakat terhadap kaumnya sehingga masyarakat dapat pelan-pelan menerima mereka. Salah satu gerakan yang pernah dilakukan kaum LGBT untuk menunjukkan eksistensi mereka adalah Gay Pride atau bangga menjadi gay. Gerakan tersebut pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1999 di Surabaya. Setelah itu disusul oleh terbitnya novel-novel dengan genre LGBT dan pemaparan perkembangan LGBT di negara yang telah melegalkan LGBT. Homoseksual dalam bahasa Arab disebut dengan liwat, yang dihubungkan dengan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom, yang untuk pertama kalinya melakukan hal tersebut. Menurut sudut pandang Islam, LGBTQIA+ tidak sesuai dengan syariat agama Islam karena dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan ajaran agama yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, terutama pada kisah kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang mendiami negeri Sodom dan Gomorrah di wilayah Syam atau Mesopotamia. Dosa yang telah dilakukan kaum Sodom adalah tertarik terhadap sesama jenis serta perilaku menyimpang secara terang-terangan, seperti merampok dan melakukan berbagai kejahatan lainnya. Nabi Lut alaihi salam diutus untuk berdakwah kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji tersebut serta kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak, membangkang serta mendustakan seruan Nabi Lut. Oleh karena itu Allah menurunkan azab yang pedih untuk mereka berupa bumi tempat mereka tinggal dibalikan sehingga di atas menjadi di bawah. Mereka dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar sehingga secara bertubi-tubi dan petir yang menggelegar menyambar mereka. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengabadikan bagaimana dahsyatnya azab bagi para pelaku homoseksual di zaman Nabi Lut. Dalam konteks LGBT, ditemukan banyak ayat Al-Quran yang melarang hubungan seksual sesama jenis atau yang disebut homoseksual. Beberapa dalil diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surah Hud ayat 82-83 yang memiliki arti bahwa maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Ayat tersebut menceritakan tentang azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom. Azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut menjadi pertanda bahwa yang menimpa kaum Nabi Lut dapat menimpa siapa saja. Ketika Allah memutuskan untuk mengazab kaum Sodom, Allah menjadikan negeri mereka terjungkir balik dan Allah menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar hangus yang jatuh kepada mereka secara bertubi-tubi. Yang kedua ada surah Al-A'raf ayat 80-81 yang memiliki arti, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ini mengisahkan tentang kisah umat Nabi Lut yang melakukan kegiatan homoseksual dan dijatuhi azab. Dalam riwayat telah disebutkan bagaimana umat Nabi Lut melakukan kedurhakaan, yaitu homoseksual. Homoseksual disebut juga dengan fahisyah yang berarti perbuatan keji atau sangat buruk, mencakup zina dan homoseksual. Kata ini sering diasosiasikan dengan perbuatan yang merusak kesucian diri dan tatanan sosial.
Berdasarkan dua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, sunnatullah atau God's law, dan fitrah manusia atau human nature. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab dan organisasi Islam sepakat bahwa perilaku LGBT, khususnya tindakan seksual sesama jenis, gay dan lesbian, serta pernikahan sesama jenis adalah haram atau dilarang dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada tafsir Al-Quran dan hadis. Ada beberapa alasan mengapa Islam melarang homoseksual, di antaranya adalah: yang pertama, bertentangan dengan fitrah Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling berpasangan dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah. Perilaku LGBT dianggap menyimpang dari tatanan alami dan tujuan penciptaan ini, bahkan dapat menghancurkan generasi. Hukum haram yang mutlak. Perbuatan LGBT dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Organisasi Islam besar di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah secara resmi menfatwakan bahwa perilaku homoseksual hukumnya adalah haram. Yang terakhir, dampak sosial dan kesehatan. Perilaku homoseksual dapat memicu beberapa penyakit tertentu seperti infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, dan ada pula resiko kanker dubur atau anal yang berkaitan dengan seks anal dan kanker mulut yang berkaitan dengan seks oral. Selain itu, perilaku LGBT juga dapat merusak tatanan sosial. Harapan untuk mengatasi LGBTQIA+. Yang pertama, pendekatan yang lebih manusiawi. Fokus dapat diarahkan pada bagaimana memanusiakan setiap individu tanpa harus bersetuju sepenuhnya dengan pilihan atau identitas mereka. Prinsip tidak menyakiti atau non-violence dapat menjadi dasar bersama. Yang kedua, edukasi yang objektif dan sehat. Pendidikan tentang keragaman, kesehatan mental, dan empati dapat membantu masyarakat memahami isu ini secara bijak, bukan hanya dengan ketakutan atau kebencian. Yang ketiga, dialog yang damai dan inklusif. Dengan menciptakan ruang diskusi yang aman, menghargai perbedaan pandangan tanpa memaksakan keyakinan, masyarakat bisa mencari solusi yang menghormati martabat dan hak setiap orang. Yang keempat, dukungan keluarga dan lingkungan. Meski tidak harus selalu menyetujui, keluarga dapat berperan memberikan dukungan emosional agar setiap anggota merasa dihargai sebagai manusia. Dan kesimpulan dari kasus LGBTQIA+ ini adalah Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci, menghakimi secara pribadi, atau menyakiti individu yang memiliki kecenderungan tersebut. Karena Islam menekankan bahwa kita harus membenci perbuatannya, bukan orangnya. Pendekatan terhadap kaum LGBT adalah dengan kasih sayang dan mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk. Individu tersebut tetaplah manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Daripada mengucilkan atau menghakimi mereka, kita dapat melakukan pendekatan melalui nasihat, bimbingan, dan konseling secara Islami. Fenomena yang kedua adalah depresi dan menyakiti diri. Di zaman di mana teknologi berkembang pesat, kita dapat merasakan berbagai dampak baik maupun dampak buruk. Teknologi dapat menjadi alat bantu kita dalam sehari-hari, akan tetapi hal tersebut dapat menjadi double-edged sword yang bermakna juga terdapat konsekuensi buruk jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, perasaan terisolasi walaupun memiliki banyak koneksi daring dan kurangnya berinteraksi secara tatap muka dan banyak menghabiskan waktu secara online, serta ketergantungan dan butuh validasi. Hal-hal tersebut dapat memicu depresi. Sebagai contoh, dapat kita ingat bahwa masa pandemi di 2020 berdampak terhadap kesehatan mental kita. Selama masa pandemi, kita menghabiskan banyak waktu di media sosial dan berkurangnya pertemuan tatap muka karena karantina dan lain-lain. Perasaan kesepian dan takut dengan virus adalah pemicu stres yang memicu kecemasan dari depresi yang menjadi pemicu kita menyakiti diri sendiri atau yang sekarang dikenal sebagai istilah self-harm. Self-harm merupakan tindakan yang melukai tubuh sendiri dilakukan secara sengaja tanpa niat bunuh diri.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit akibat tekanan emosional. Lantas, bagaimana Islam memandang depresi dan menyakiti diri sendiri? Hukum menyakiti diri sendiri dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Dalam Islam, segala bentuk tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan secara sengaja termasuk perbuatan zalim kepada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri artinya melakukan perbuatan maksiat atau hal-hal yang munkar, dan tindakan menyakiti diri sendiri dapat mendatangkan murka Allah karena tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dirusak seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Para ulama sepakat bahwa apapun tindakan yang merusak baik fisik maupun mental dan dapat menyebabkan kematian tidak diperbolehkan. Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan setiap tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain adalah haram dalam Islam. Lagi pula menyakiti diri sendiri memiliki dampak yang sangat merugikan baik segi fisik, mental maupun rohani. Secara fisik, tindakan ini dapat menyebabkan luka dan kematian. Secara mental, tindakan ini dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang dan menimbulkan perasaan bersalah atau depresi yang lebih dalam. Adapun secara rohani, menyakiti diri sendiri menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan penderitaan di akhirat. Adapun beberapa dalil yang berkaitan dengan depresi dan menyakiti diri. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini secara tegas melarang perbuatan membunuh diri sendiri atau menyakiti diri sendiri karena hal itu merupakan bentuk keputusasaan dan tidak percaya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini juga mencakup larangan membunuh orang lain karena umat muslim adalah satu kesatuan yang berarti bahwa membunuh orang lain sama dengan merusak diri sendiri, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam yang tergenggam di tangannya akan selalu ia tikamkan ke perutnya di neraka jahanam secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan membunuh diri sendiri dalam konteks modern juga mencakup tindakan yang merusak diri sendiri seperti mengonsumsi narkoba, merokok, alkohol yang berlebihan, dan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat membahayakan fisik dan mental. Menjaga kesehatan fisik dan mental merupakan bagian dari menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa Allah Maha Penyayang kepada umat-umatnya, sehingga larangan ini dibuat demi kebaikan manusia sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian. Sebetulnya ayat ini berkaitan erat dengan perintah berinfak. Sifat kikir dan tidak mau berinfak, terutama di saat jihad, dapat membawa kebinasaan. Kebinasaan juga dapat datang dari melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri seperti menyakiti diri sendiri, bunuh diri, serta menggunakan harta untuk keburukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak menjaga kesehatan adalah kelompok orang-orang yang menjatuhkan diri mereka ke dalam kemusnahan. Hal tersebut juga terjadi karena mereka tidak merawat nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala urusan, baik ibadah, muamalah maupun akhlak. Orang yang berbuat baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala serta bimbingan ke jalan yang benar. Harapan untuk mengatasi depresi dan menyakiti diri sendiri. Yang pertama, dapat dibicarakan dengan orang yang aman. Mengungkapkan perasaan kepada orang yang mau mendengar tanpa menghakimi dapat mengurangi beban pikiran, bisa keluarga, teman, guru, konselor, atau tenaga profesional. Yang kedua, mencari bantuan profesional. Psikolog, psikiater, atau konselor dapat membantu mengidentifikasi penyebab depresi dan memberikan terapi atau pengobatan jika diperlukan. Yang ketiga, rutinitas sederhana. Menjaga rutinitas sederhana. Mulailah dari kegiatan seperti tidur teratur, makan teratur, keluar rumah minimal 5-10 menit, merapikan tempat tidur, minum air yang cukup.
Yang keempat, jauhkan alat bahaya seperti menyembunyikan atau menitipkan benda tajam pada orang yang dipercaya bisa dapat membantu. Islam menawarkan berbagai solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah yang dapat mendorong seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan doa. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan berbagai doa untuk memohon perlindungan dan kesehatan, baik fisik maupun mental. Setelah itu, Islam juga menganjurkan untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang lain seperti berkonsultasi dengan ahli agama, psikologi, atau keluarga. Hal tersebut dapat membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan Islam juga menekankan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat dan seimbang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menjalankan hidup yang lebih sehat, bahagia, serta dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi dengan NIM F10212251032. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kasus ketiga, yaitu pergaulan bebas dan menyimpang. Pergaulan bebas sendiri adalah perilaku menyimpang yang melewati batas norma sosial, agama, dan hukum. Saat ini, pergaulan bebas semakin mengkhawatirkan karena sering dikaitkan dengan seks bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan kenakalan remaja, sebagaimana yang kita ketahui dan sering kita lihat juga, seperti kasus-kasus yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah perilaku menyimpang seperti hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang mengejar kesenangan dunia secara berlebihan. Dalam Islam, hedonisme termasuk perilaku tercela karena membuat seseorang boros, sombong, lalai dari akhirat, dan kurang peduli pada sesama. Allah memerintahkan hidup sederhana seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang melarang berlebihan. Dan juga At-Takasur ayat 1 dan 2 juga mengingatkan bahwa kesibukan dunia bisa membuat manusia lalai dari Allah hingga kematian datang. Contoh yang kedua adalah tawuran, yang dimana sering dilakukan oleh pelajar ataupun remaja. Tawuran sendiri memiliki arti perkelahian massal yang sering terjadi antara pelajar akibat solidaritas kelompok, krisis identitas, kurangnya kontrol diri, dan pengaruh lingkungan. Tawuran juga membahayakan jiwa dan jelas dilarang dalam Islam karena mengandung kekerasan dan permusuhan. Hal ini diperkuat dengan dalil pendukung dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, melarang menghina dan merendahkan orang lain. Quran Surah Al-Imran ayat 159 memerintahkan sikap lembut dan pemaaf, dan berasal dari hadis riwayat Muslim, orang yang berperang karena fanatisme kelompok mati dalam keadaan jahiliyah. Islam menganjurkan penyelesaian konflik dengan musyawarah, bukan kekerasan. Contoh kasus yang ketiga adalah penyalahgunaan zat seperti narkoba. Narkoba memiliki sifat adiktif dan merusak fisik, mental, serta masa depan. Dalam Islam, narkoba haram karena merusak akal dan jiwa, dua hal yang wajib dijaga. Nabi bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar haram. Selain itu, kaidah fikih menyatakan bahwa segala yang membahayakan harus dihindari. Contoh kasus yang keempat adalah seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual di luar pernikahan dan merupakan perbuatan zina. Dampaknya sangatlah buruk, seperti hilangnya kehormatan, gangguan mental, penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Karena Islam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari zina, termasuk menutup aurat, menundukkan pandangan, dan tidak berkhalwat. Sebagaimana didukung oleh dalil Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Quran Surat An-Nur ayat 2, hukuman bagi pezina. Salah satu masalah dari seks bebas adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang mendorong sebagian orang melakukan aborsi. Ini juga berkaitan dengan contoh selanjutnya. Contoh nomor 5, yaitu hukum aborsi dalam Islam. Secara umum, aborsi haram karena menghilangkan nyawa. Namun, ulama memperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti ancaman berat terhadap ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Ada pula fase-fase hukum aborsi. Yang pertama, sebelum 40 hari. Sebagian ulama memperbolehkan jika ada alasan syar'i. Yang kedua, setelah 120 hari. Haram secara mutlak kecuali jika nyawa ibu terancam. Ada perbedaan pendapat ulama tentang aborsi pada kehamilan hasil zina. Contohnya, Buya Yahya mengatakan haram dan dosanya berlipat.
Sebagian ulama Syafi'i dan Hanafi juga memperbolehkan sebelum 120 hari dengan alasan syar'i. Namun mayoritas ulama tetap memandang aborsi tanpa alasan darurat sebagai dosa besar. Oke, jadi tadi adalah contoh-contoh dari kasus pergaulan bebas dan menyimpang. Ada pula cara pencegahan pergaulan bebas, seperti melakukan edukasi seks dan hubungan sehat, memahami resiko fisik, mental, dan moral. Selanjutnya, menetapkan batasan diri atau boundaries, seperti menghindari situasi yang dapat menjerumuskan. Selanjutnya, memiliki pergaulan yang baik, teman yang mendukung hidup sehat dan tidak memberikan tekanan negatif. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan. Yang terakhir adalah mengisi waktu kegiatan positif seperti olahraga, organisasi, kegiatan sosial, dan hobi untuk mengurangi perilaku beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Wani Malika dengan NIM F102125152. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus keempat dan kelima, yaitu sikap intoleransi dan korupsi. Baik, saya akan mulai dari kasus keempat, yaitu sikap intoleransi. Hasil laporan menjelaskan bahwa intoleransi adalah sikap penolakan terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda, suku, ras, agama, atau pandangan. Intoleransi muncul ketika seseorang merasa paling benar, tidak mau menerima keberagaman, serta kurang memiliki pemahaman dan empati terhadap orang lain. Kemudian dalam konteks agama, terutama Islam, intoleransi juga bisa muncul baik antar agama maupun sesama pemeluk agama yang sama. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang sering terjadi saat ini, termasuk yang pertama itu menganggap kelompok lain salah atau sesat tanpa dasar. Yang kedua, menolak keberadaan orang lain karena perbedaan budaya atau cara beribadah. Yang ketiga, menyebarkan kebencian, prasangka, atau diskriminasi. Dalam teks juga dibahas beberapa dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Yang pertama itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memeluk agama Islam, sehingga otomatis sikap memaksa, mengintimidasi, atau menindas karena agama jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah ketetapan Allah dan tujuannya agar manusia saling mengenal, bukan saling membenci. Perbedaan ini bukan alasan permusuhan, melainkan bagian dari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menerangkan walaupun dalam Islam juga terdapat perbedaan pandangan, mazhab atau cara ibadah, ayat ini mengajarkan bahwa persaudaraan lebih tinggi daripada perbedaan kecil. Konflik atau perpecahan antar sesama muslim jelas tidak dibenarkan. Kemudian dapat disimpulkan beberapa penyebab utama munculnya intoleransi, yaitu yang pertama kurangnya empati seperti tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang kedua ada minimnya pengetahuan dan literasi, contohnya mudah percaya hoax, stereotip, dan prasangka. Kemudian yang ketiga komunikasi buruk, yaitu perbedaan pendapat disampaikan dengan cara kasar dan emosional. Yang terakhir sikap menghakimi yang terlalu cepat seperti menilai tanpa memahami konteks dan informasi yang kurang cukup. Penyebab-penyebab ini menggambarkan bahwa intoleransi adalah masalah sosial dan psikologis sekaligus masalah pemahaman agama. Lalu, harapan dan solusi untuk mengatasi sikap intoleransi. Yang pertama ada membangun empati dan perspektif berbeda. Orang menjadi intoleran karena hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Dengan mempelajari pengalaman dan alasan dibalik tindakan orang lain, kita akan lebih menerima perbedaan. Contohnya, memahami bahwa gaya berpakaian seseorang dipengaruhi tradisi atau kondisi keluarga tertentu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan literasi informasi. Intoleransi sering lahir dari ketidaktahuan, misalnya percaya hoax tentang suatu kelompok tertentu atau salah paham tentang ajaran agama lain. Dengan edukasi tentang budaya, agama, sejarah, dan hak asasi manusia, kita memahami bahwa perbedaan adalah hal yang normal. Dunia tidak hanya memiliki satu cara pandang, dan tidak semua yang kita dengar adalah kebenaran. Yang ketiga, komunikasi sehat saat berbeda pendapat.
perbedaan tidak bisa dihindari, tapi cara penyampaiannya yang menentukan apakah terjadi konflik atau tidak. Komunikasi yang sehat itu meliputi fokus pada ide, bukan menyerang pribadi, menggunakan bahasa yang netral, mendengarkan sebelum menjawab, menghindari kata-kata merendahkan atau provokatif. Ini membuat perbedaan pendapat tetap produktif dan tidak berubah menjadi permusuhan. Yang keempat, tidak mudah menghakimi. Banyak konflik muncul karena seseorang langsung menilai tanpa informasi lengkap. Menghindari penghakiman berarti menunda penilaian, memeriksa kembali fakta, memastikan bahwa kita tidak terpengaruh emosi atau stigma. Dengan tidak tergesa-gesa menyimpulkan, ruang dialog lebih terbuka luas dan konflik dapat dihindari. Kemudian, kesimpulan dari penjelasan kasus 4 tentang sikap intoleransi, yaitu intoleransi adalah masalah sosial yang serius, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Quran secara jelas memerintahkan toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga persaudaraan. Intoleransi terjadi karena kurangnya empati, pengetahuan, komunikasi sehat, dan kecenderungan untuk menghakimi. Harapan untuk mengatasi intoleransi adalah dengan edukasi, empati, komunikasi yang sehat, dan membangun kesadaran untuk tidak menghakimi orang lain. Sekian penjelasan tentang kasus 4, yaitu sikap intoleransi. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kasus kelima, yaitu korupsi. Hasil laporan menggambarkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga terjadi pada lingkup yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya buruk yang merusak tatanan masyarakat, mulai dari tindakan kecil seperti uang terima kasih, markup, suap, hingga korupsi besar dalam proyek negara. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan haram, dosa besar, dan memiliki konsekuensi berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam teks dijelaskan bahwa yang pertama adalah korupsi sama dengan memakan harta secara batil. Korupsi termasuk perbuatan mengambil harta orang lain atau negara secara tidak sah. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, sehingga termasuk memakan harta batil. Yang kedua, korupsi disebut sebagai gulul. Dalam Islam, korupsi dikenal dengan istilah gulul, yaitu penggelapan harta yang seharusnya menjadi milik umum. Yang ketiga, korupsi dilarang melalui hadis. Nabi Muhammad SAW melaknat pemberi dan penerima suap. Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap menyuap merupakan perbuatan yang sangat tercela. Kemudian dalil-dalil Al-Quran yang melarang korupsi. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini dengan jelas melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, termasuk korupsi, suap, penipuan, manipulasi hukum demi keuntungan pribadi. Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak adil adalah haram. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain kecuali dengan cara transaksi yang sah, kemudian dilakukan suka dengan suka. Ini menolak riba, perjudian, penipuan, suap, curang timbangan, korupsi. Semua cara memperoleh harta yang tidak benar adalah bentuk melanggar syariat. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 42. Ayat ini menggambarkan perilaku orang yang banyak berdusta, banyak memakan yang haram, maksudnya orang yang suka mengubah kebenaran demi kepentingan pribadi, termasuk tindakan korupsi, telah melakukan kebatilan. Lalu, hukuman korupsi dalam Islam. Dalam teks menjelaskan ada 2 hukuman korupsi. Yang pertama itu hukuman dunia atau ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang bentuknya ditentukan oleh pemerintah demi menjaga kemaslahatan, dapat berupa penyitaan harta, penjara, pemecatan jabatan, sanksi sosial, bahkan hukuman berat dalam beberapa kondisi ekstrim. Tujuannya adalah menimbulkan efek jerah dan melindungi masyarakat. Lalu yang kedua ada hukuman akhirat. Pelaku korupsi akan mendapatkan siksaan berat karena memakan harta yang bukan haknya, selama harta tersebut tidak dikembalikan dan tidak bertaubat. Dosanya tidak akan diampuni. Kemudian penyebab korupsi berdasarkan analisis teks. Dari penjelasan, penyebab korupsi antara lain ada sistem birokrasi yang lambat, kurangnya pengawasan,
lemahnya penegakan hukum, karakter individu yang kurang jujur, kemudian budaya yang permisif atau suap masih dianggap biasa, lalu kurangnya pendidikan etika. Kemudian, harapan dan solusi untuk mengatasi korupsi. Yang pertama ada memperkuat penegakan hukum. Hukuman harus tegas dan tidak bisa dinegosiasi. Kemudian dilakukannya penyitaan aset koruptor dan proses hukum dibuat terbuka dan transparan. Solusi ini menekankan bahwa korupsi tumbuh subur ketika hukum dapat dibeli. Yang kedua ada reformasi sistem birokrasi. Birokrasi yang berlebih memicu suap. Solusinya digitalisasi layanan, sistem yang transparan dan mudah. Dengan sistem yang jelas dan cepat, kesempatan untuk korupsi semakin berkurang. Yang ketiga, transparansi pengelolaan anggaran. Publik berhak melihat penggunaan uang negara. Ada audit independen, informasi anggaran mudah diakses. Semakin terbuka sebuah sistem, semakin sulit untuk melakukan korupsi. Yang keempat, pendidikan etika dan anti korupsi sejak dini. Korupsi tidak muncul tiba-tiba, tetapi dari karakter yang terbiasa curang. Karena itu, kita perlu membangun budaya jujur di sekolah, kemudian mengajarkan bahaya korupsi, lalu keteladanan dari guru dan orang tua. Yang terakhir, simpulan tentang korupsi. Korupsi adalah perbuatan haram dan dosa besar dalam Islam. Al-Quran dan hadis jelas melarang mengambil harta dengan cara batil. Korupsi merusak tatanan masyarakat dan merugikan banyak orang. Islam memberikan hukuman dunia dan akhirat bagi pelaku korupsi. Solusi untuk mengatasi korupsi adalah harus dilakukan melalui hukum, birokrasi, transparansi, dan pendidikan karakter. Baik, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman rekan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.